Saya merupakan guru di Lembaga MA Syarif Hidayatullah sekaligus mahasiswa yang tercatat di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto PPG Darjah Batch 1 Transformasi tahun 2025. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah di kelas 10. Bagaimana video singkatnya? Mari kita saksikan. Duduk yang rapi. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Bambang. Bambang. Alfa. Alfa. Elsa. Fauzia Lawi. Hadir. Ali Syafi'i. Hadir. Fahri Jainal. Hadir. Farhan Jailani. Hadir. Ilham. Hadir. Rifa. Hadir. Nifa. Restu. Hadir. Rina Nuraini. Risma. Wafa. Wafi. Yusuf. Nur Saadat. Dulu tujuan pembelajaran pada bab yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan latar belakang turunnya wahyu pertama. Mengapa ibu tadi meminta kalian untuk membacakan surat Al-Alaq yang berjumlah berapa ya? 1 sampai 5. Karena ayat tersebut atau surat tersebut berhubungan dengan perkembangan Islam Rasulullah SAW dari Mekah atau perkembangan dakwah di kota Mekah. Lalu tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan dakwah Rasulullah secara sembunyi atau bisa kalian catat untuk nanti dijawab di akhir pembelajaran. Pertanyaannya ialah mengapa Rasulullah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah Islam. Yang ketiga, apa hikmah dari perjuangan Rasulullah SAW selama di Mekah. Pertanyaan ini harus dijawab atau nanti bisa dijawab di akhir pembelajaran oleh 3 orang siswa ya. Pertanyaannya bisa ditulis oleh kalian atau boleh disiapkan jawabannya. Kalian bisa lihat layar, oke? Kita lihat dulu di sini ada tayangan PPT ya, bisa dilihat. Ini adalah perjalanan hidup Rasulullah semasa Nabi. Nah ini bisa dilihat ya. Coba yang paling pojok kiri kelihatan nggak? Ya, bisa dilihat. Pembersihan hati Rasulullah oleh 2 malaikat utusan Allah, terus wafatnya bisa kalian baca sendiri. Terus beliau adalah seorang pedagang juga. Ini di sini dijelaskan. Rasulullah menikah dengan Khadijah karena beliau bertemu dengan Khadijah. Memiliki anak yang ketiga siapa? Ruqayyah. Bisa dilihat ya perjalanan hidupnya Rasulullah. Kita lanjut saja ya. Di manakah Arab itu? Ada yang bisa jawab? Di Saudi. Benar, di Saudi. Arab itu Mekah. Arab itu adalah termasuk negara yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah itu mencakup mana saja? Mana saja? Indonesia. Pulau Teman. Madinah. Saudi. Lanjut lagi. Nah, di sini bisa dilihat tuh di mana Arab Saudi itu letak. Ya, mana itu? Ya, di dekat dengan pusatnya ibadah umat muslim sedunia ada di kota
lebih rincinya. Siap ya? Kelompok 2 menjelaskan tentang dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah. Kelompok 3 menjelaskan dakwah terang-terangan. Dan kelompok 4 menjelaskan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Silakan mau ibu tunjuk atau yang sudah siap langsung ke depan. Sudah siap. Ya, waktu presentasinya 5 sampai 10 menit saja. Mantap. Ya, ditunjuk, tunjuk saja ya biar cepat. Kelompok 1 silakan untuk membahas materi tentang turunnya wahyu pertama. Ya Allah. Ayo, cepat. Cepat ya, itu. Kalau tidak nanti tugasnya ditambahin. Hasil diskusinya di bawah. Hasil diskusinya di bawah, silakan ke depan. Ya. Siapa saja? Maudi, Rahdi, satu orang lagi. Di sini. 4 orang yang cepat ke depan. Satu orang lagi siapa? Cepat. Mengajarkan pentingnya membaca. Dapat kita simpulkan dengan membaca kita bisa mempelajari apapun dan bisa memahami apa yang dimaksud ilmu tersebut. Disimak. Terus dapat mencontohkan semangat mencari kebenaran seperti Rasulullah. Terus yang terakhir poin dari implikasi bagi umat Islam ialah menjaga ketakwaan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dapat kita simpulkan dari berbagai poin-poin turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah latar belakang dari turunnya wahyu pertama. Terus yang kedua peristiwa turunnya wahyu pertama. Adalah Nabi ketika mengajak orang-orang jahiliyah di kota Mekah, Nabi tidak melakukan kekerasan fisik ataupun secara lisan dengan kata-kata yang kasar. Tapi beliau mengajak atau menyeru umat pada saat itu dengan kelemah
seluruh dunia lainnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Jadi kita masuk ke coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan poin pertama? Silahkan acungkan tangannya. Ainun, kenapa Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Untuk menghindari gejolak kaum Quraisy yang sangat fanatik, terkenal dengan kepercayaan jahiliyah. Iya, terima kasih Ainun, kamu mendapatkan nilai 100. Lanjut poin selanjutnya. Apa itu pertanyaannya? Ibu nggak kelihatan ya. Bagaimana reaksi masyarakat Quraisy terhadap dakwah Islam? Acungkan tangannya. Ali Syafini. Masyarakat kaum Quraisy menolak atau menentang keras tentang dakwah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW difitnah, diboikot oleh kaum Quraisy Karena apa? Ditolak? karena mereka menganggap dakwah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran sesat. Terima kasih Ali, kamu mendapatkan nilai 100. Apa hikmah dari perjuangan Rasulullah selama di Mekah? Silakan, ini Pak. Perjuangan bisa dimulai dari hal kecil dan orang-orang terdekat juga keluarga. Ya, terima kasih nih Pak, jawabannya sangat tepat sekali. Sebelum berdoa, Ibu ada refleksi untuk kalian bahwasanya keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi ujian itu sangat penting diterapkan dalam setiap masing-masing pribadi ya. Materi ini mengajarkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran itu tidaklah mudah. Rasulullah menghadapi berbagai bentuk penolakan, penghinaan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. namun beliau tetap sabar teguh dengan pendiriannya untuk menyebarkan agama Islam. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan dan teguh menyampaikan risalah Islam dengan akhlak yang Mulia. Belajar bahwa dalam kehidupan terutama saat menghadapi cobaan atau saat berada di jalan kebaikan kita harus meneladani keteguhan hati seperti Nabi Muhammad. Jangan mudah menyerah apalagi putus Asa. Setiap ujian adalah proses pendewasaan menuju Kesuksesan. keberhasilan dan kesuksesan. Asalkan kita hadapi dengan niat yang lurus dan usaha yang Sabar. sungguh. Silakan ke doa tutupnya dipimpin lagi oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk yang rapi. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap sikap terima salam. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.